Selamat malam pemirsa, beberapa hari terakhir Indonesia kembali menjadi sorotan bukan hanya di dalam negeri tetapi justru bahkan di seluruh dunia. Bagaimana tidak terjadi lonjakan kasus penderita COVID-19 dan bahkan per hari ini saja penambahannya mencapai 15.000. Ini lonjakan yang sangat luar biasa dan kemudian membuat banyak orang semakin deg-degan karena rencananya akan diterapkan PPKM. Nah, tadi Anda sudah simak bagaimana kemudian pengusaha mulai mengatur langkahnya dan strateginya supaya bisa bertahan mengingat entah sampai kapan lonjakan ini bisa kembali terkendali. Untuk itulah pada malam hari ini kita akan membahas berkaitan mengenai COVID meledak ekonomi makin terpuruk bersama dengan 4 orang narasumber. 2 orang narasumber sudah di studio, saya sapa satu persatu. Ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Kak Putri Aneta Komarudin. Kak Putri, sehat? Insya Allah harus selalu sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Bang Sarman Simanjorang, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta. Bang Sarman, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, salam sehat dan semangat selalu. Harus selalu semangat. Harus semangat. Dan optimis tentunya. Optimis. Dan sudah ada 2 narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa satu persatu. Ada Pak Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pak Raden, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat, salam sehat buat kita. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Dan ada Bang Faisal Basri, ekonom senior. Bang Faisal, selamat malam. Selamat malam. Ya, Bang Faisal, ini kalau bicara tentang PPKM, Bang Faisal sangat kencang bersuara karena memang pengusaha ini yang tadinya sudah mulai sedikit bernafas apabila nantinya jadi diterapkan PPKM ini akan dimungkinkan tertimpa tangga bahkan terperosok. Benar demikian ya Bang Faisal? Yang paling ditakuti oleh pengusaha sebetulnya nanti kita tanya lah ya ke pelakunya adalah ketidakpastian. Jadi kapan ini? Nah, ketidakpastian itu bisa dikurangi kalau roadmap menangani pandeminya jelas. Jadi semua pakai ilmu ya. Kalau kasusnya ingin segera diisolasi, kuncinya cuma testing dan contact tracing. Kemudian dari situ kasus akan melonjak, tapi melonjaknya paling lama 1 bulan. Setelah itu akan turun sampai bisa dikendalikan, mencapai herd immunity. Nah, di Indonesia itu yang tidak terjadi. Sehingga bergelombang-gelombang gitu ya. Yang kelihatan ya 2 gelombang inilah tercermin dari angka harian yang mencapai tingkat lebih tinggi dari Januari lalu. Angka kematian juga lebih tinggi. Dan active cases, kasus yang masih diidap oleh pasien itu ada 160.000, sementara kapasitas sistem kesehatan kita itu tidak memungkinkan untuk merawat 160.000 itu, makanya di mana-mana kolaps. Jadi percayalah, ekonomi akan otomatis pulih kalau kita mampu menjinakkan pandemi ini, sehingga segala upaya harus kita fokuskan untuk segera menjinakkan pandemi pakai ilmu, ya. Itu kuncinya, dan benahilah data. Ya, jadi kalau menurut estimasi model yang dibuat oleh Anda bisa lihat di One World Data itu, kira-kira sekarang udah ada 150.000 yang terjangkit itu, ya. Jadi tambahan kasusnya bisa mencapai 150.000. Jadi ayo, tidak apa-apa shock sedikit gitu, tapi angka yang benar. Kalau sekarang angkanya direkayasa semua, ya. Antara selisih antara penambahan kabupaten kota dan provinsi itu jauh melebihi apa yang dihitung secara nasional. Jadi kuncinya bereskan data, tapi ini udah berapa tahun ya, hampir 2 tahun kok data tidak beres-beres. Contact tracing, testing, contact tracing, isolasi, selesai sudah insya Allah. Tapi Bang Faisal, tentunya dengan terjadinya gelombang kedua ini ada dampak-dampak bukan hanya yang dialami oleh pengusaha
tapi juga pemerintah yang berupaya untuk terus menggerakkan melalui berbagai macam game changer, istilahnya seperti itu. Dana yang disiapkan sebesar 699 triliun, benar ya Mbak, mudah-mudahan saya benar. Nah ini tentunya bisa semakin membengkak dengan penambahan ini. Nah kalau Bang Faisal melihat upaya yang dilakukan secara beriringan antara perbaikan kesehatan dan ekonomi, seberapa efektif Bang Faisal lihat? Beli senjata bisa 1.800 triliun, bangun ibu kota jalan terus, pegawai negeri jalan-jalan terus atas nama work from Bali dan sebagainya. Jadi mengatasi COVID bukan meningkatkan mobilitas masyarakat gitu. Kasihan orang Balinya, semakin lama Bali pulih gara-gara didatangi orang Jakarta. Menteri pariwisata di mana-mana kampanye pariwisata. Siapa yang mau datang? Akhirnya yang datang PNS disuruh liburan. Kan rusak semua ini. Jadi ayo deh kembali ke ilmu pengetahuan berbasis data yang benar. Insya Allah kita bisa menangani ini. Negara-negara lain sebagian besar juga bisa. Kok masa kita nggak bisa? Baik, Bang Sarman, berasa banget ya? Iya, kalau pengusaha saat ini pasrah, gelisah, dan juga Nggak bisa tidur lagi dong? tidak bisa tidur lagi. Iya, jadi memang gini ya, ketika kita melihat bahwa peningkatan COVID ini meningkat tajam ya, hari ini 15.000. Terus terang psikologi pengusaha itu sangat terganggu. Sangat terganggu. Ada galaunya, ada resahnya, ada kekhawatirannya. Seperti yang sampaikan oleh Bang Faisal tadi, ini ada ketidakpastian, ini sampai kapan? Ya. Udah hampir 1,5 tahun ya pengusaha berjibaku dengan cash flow yang sangat-sangat terbatas. Profit yang juga sangat-sangat tertekan, omsetnya juga sangat-sangat tertekan. Tapi dicoba untuk bertahan dengan harapan bahwasanya kita mampu mengendalikan daripada COVID ini. Sehingga berbagai program pemerintah, kemudian juga yang tadinya kita lihat sudah mulai melanda, ternyata tiba-tiba seperti ini. Nah bagi kami pengusaha, ya terus terang saja ini sangat-sangat memukul gitu loh. Nah cuman memang yang kami harapkan kepada pemerintah adalah bagaimana konsistensi kebijakan dijalankan. Jadi contohnya misalnya satu ya, mudah-mudahan ini berjalan. Libur Natal, libur Lebaran Haji misalnya ditiadakan, konsisten jalankan. Ya kan, itu pertama. Yang kedua, kalau memang tidak boleh mudik atau keluar kota, konsisten, tutup semuanya, tidak boleh. Ya, kemarin kan ada misalnya walaupun katakanlah dilarang mudik, tapi masih banyak yang ternyata lolos dan banyak juga tempat-tempat wisata dibuka. Nah ini yang bikin potensi nyatanya apa yang kita rasakan saat ini. Jadi ya memang ini sesuatu yang amat berat pada pengusaha, terutama juga kita lihat sektor-sektor pariwisata kita. Ya di Jakarta orang-orang retail sudah teriak, hotel, restoran, kafe yang sangat dibatasi. Tapi memang kami juga menyadari bahwa ini sesuatu yang sulit yang harus diputuskan oleh pemerintah. Tapi di antara yang dua ini kan harus diputuskan salah satunya. Tentu memang ya keselamatan masyarakat kita yang harus diutamakan. Dan kami pada pengusaha pada posisi ya wajib untuk mendukung itu. Cuman harapan kami biarlah ini yang pertama dan terakhir. Ya bagaimana manajemen penanganan seperti disampaikan oleh Bang Basridal tadi itu lebih efektif. Bahwa bisa menggaranti. Kami bisa berharap ini 2 minggu ke depan berarti kan pengusaha ini akan semakin tertekan lagi gitu loh. Nah mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan kita mampu menekan ini. Ya supaya ekonomi kita betul-betul bisa tumbuh kembali. Kalau enggak, menurut saya agak sulit. Apalagi target dari pemerintah kan pertumbuhan ekonomi kita 7% di kuartal kedua 2021. Apakah dengan ajaran kebijakan saat ini itu akan bisa tercapai? Ini menjadi tanda tanya besar. Apakah gitu. akan naik justru malah bisa terkontraksi lagi dengan Betul. hal ini. Karena kita lihat IHSG pun sampai turun drastis, terjun payung, bikin banyak orang juga makin deg-degan. Bagaimana catatan dan evaluasi dari Komisi 11 berkaitan mengenai hal ini? Karena memang sudah semakin terbatas, bahkan tax ratio pun yang digadang-gadang bisa membantu APBN kita agar tetap balance. Kita tidak tahu seperti apa kondisinya. Nanti kita coba tanya sama Komisi 11 pada Mbak Putri. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Bu Menteri sudah merevisi bahwa kemungkinan tidak akan sampai target 7 hingga 8% yang kemudian sempat disampaikan dalam pertumbuhan ekonomi. Tapi
Apa kemudian alasan detailnya? Ada Komisi 11 di sini. Kemarin waktu rapat terakhir seperti apa Mbak? Kita tentu ingin tahu lebih jauh. Ya, kita kan sebenarnya sama-sama sangat berharap ya atas keberhasilan program vaksinasi ini yang sebenarnya kita kalau kita pikir-pikir dibandingkan negara lain tuh sudah lumayan Ya, lebih bagus sangat cepat memang. dan sangat cepat gitu. Kita udah sampai ke ranking ke-12 kalau nggak salah di seluruh dunia untuk distribusi vaksin. Dan itu kan nanti sekarang dibantu dengan kebijakan PPKM mikro ini gitu yang keberhasilannya sedang kita gencarkan lagi supaya bisa menekan penyebaran virus ini di zona-zona merah gitu seperti di DKI Jakarta Iya. sendiri misalnya. Dan kemarin ada beberapa catatan yang Bu Menkyu sampaikan kepada kita juga. Jadi ini sebenarnya kita sekaligus ingin mengajak pemerintah daerah untuk lebih aktif lagi dalam penyerapan anggaran PEN di daerahnya masing-masing. Karena untuk insentif nakes sendiri itu kalau tidak salah kemarin persentasenya masih 5% dari total anggaran 7 triliun yang didistribusikan di daerah-daerah. Terus untuk vaksin, penyerapan anggaran vaksin itu baru 4% dari total anggaran 6 triliun. Tentu sangat jauh sekali dengan harapan kita dan ini kan secara keseluruhan total anggaran PEN sendiri telah terserap hampir 40% gitu. Jadi kan sebenarnya kita di sini melihat adanya masalah penyerapan anggaran di daerah gitu. Jadi ketika daerah sudah bisa menyelesaikan masalah ini, insya Allah hal yang terjadi di Jawa Tengah misalnya atau kota-kota lain yang sekarang sedang terpuruk akibat COVID itu bisa kita selesaikan. Jadi harapan kita sebenarnya di DPR semua lini pemerintahan di daerah termasuk DPRD-nya itu bisa terus mendorong supaya penyerapan anggaran ini bisa maksimal sampai dengan akhir tahun nanti. Tapi gitu. kalau kita melihat apa yang kemudian dikeluhkan oleh pengusaha kan dengan kondisi yang demikian pasti akan bleeding lebih panjang lagi. Tetapi anggarannya pun tidak bertambah dan pendapatannya pun kita tidak tahu mau dari mana lagi karena pengusaha tidak mungkin dipajaki dengan kondisi seperti ini. Ketika berkomunikasi dengan DPR, apa kemudian yang disampaikan? Sebenarnya untuk insentif perpajakan itu kan masih berlaku juga tahun ini. Jadi insentif untuk PPH dan lain-lainnya gitu. Dan ini kita mengerti sekali di Komisi 11 bahwa ini akhirnya menekan penerimaan pajak kita karena banyak insentif yang diberikan. Dan memang kita juga sedang mengeksplorasi lagi kebijakan-kebijakan yang bisa kita gunakan misalnya untuk membantu insentif ini. Jadi seperti subsidi silang. Misalnya sekarang sejak pandemi sektor digital itu kan sangat meningkat penggunaannya gitu. Jadi kita kemarin sedang mengeksplorasi juga di Komisi 11 bagaimana kalau kita menerapkan pajak kepada sektor digital ini yang memang sedang meraup keuntungan di kala pandemi gitu. Dan pembahasan ini nanti akan kita lebih dalami lagi ketika kita membahas RUU KUP yang memang rencananya akan dibahas di bulan ini di Komisi 11 gitu. Yang kemarin bikin deg-degan karena semua akan dipajakin gitu ya, termasuk Tapi bahan itu akan kita kawal. Pak Raden, ini tentu catatan yang menyakitkan, bukan cuma bagi pemerintah yang terus berupaya memperbaiki keadaan, tetapi juga bagi pengusaha dan masyarakat karena peningkatannya sangat signifikan mencapai 15.000 rekor tertinggi di sepanjang perjalanan COVID ini sendiri Pak Raden. Evaluasi pemerintah sampai sejauh ini seperti apa Pak Raden? Ya, terima kasih diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisi pemerintah. Pertama tentu kita sangat prihatin dengan keadaan ini. Ya. Kita tidak mau berdebat menyalahkan sana sini. Ya. Memang kalau dikatakan kita mengevaluasi keadaan sekarang ini, memang waktu itu dimulai dengan mudik Lebaran yang akhirnya memang masyarakat itu menjadi pintar, ya pintarnya itu mereka pulang sebelum Lebaran dan juga ada juga yang pulang juga setelah waktu Lebaran. Artinya dari waktu yang diumumkan tidak boleh mudik, kelihatannya para masyarakat juga mencoba melakukan trik-trik sendiri di situ. Itu satu. Yang kedua adalah liburan hari kenaikan Isa Al-Masih itu kebetulan hari Kamis, ya, sehingga hari Jumat, Sabtu, Minggu sekalian diambil libur panjang waktu itu. Itu yang kita lihat terjadi kenaikan yang sangat signifikan di tempat pariwisata, bahkan
Gubernur Yogyakarta menyatakan waktu itu liburan yang cukup panjang 4 hari tambahan itu, di situ terjadi antrian yang sangat panjang di Jogja, hampir 6-7 kilometer katanya. Jadi hal-hal itu kemudian pada saat yang sama pekerja migran kita pulang dari berbagai tempat ya, termasuk tentu dari Malaysia paling banyak, yaitu di Kepulauan Riau, kemudian di Kalimantan, dan pulang ke tempat masing-masing. Dan varian baru muncul. Serta kita harus akui terjadi kebosanan daripada masyarakat juga mungkin sesudah 1 tahun lebih ya. Jadi memang kalau kita melihat apa yang terjadi di tahun 2020 pada saat kita lebaran dengan apa yang terjadi sekarang, kita harus akui sesudah lebaran tahun ini dampak terhadap lonjakan kasus COVID ini menjadi jauh lebih tinggi karena gabungan dari beberapa hal yang kami sebutkan tadi. Namun demikian menurut kami adalah bahwa okelah kita harus bersama-sama untuk mengalahkan COVID ini. Pemerintah sendiri jelas tidak mungkin mengalahkan COVID ini karena seperti yang kita tahu semua, yang menjadi inang atau tempat bersarangnya COVID ini adalah diri kita semua masing-masing, ya, individu-individu dan komunitas masyarakat, ya. Ini yang mestinya menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi pemerintah tentu mengambil tanggung jawab, mengambil blame atas kejadian ini, tetapi kita juga harus mengakui, kita harus kerjasama semua untuk bisa mengatasi ini, ya. Mungkin itu yang bisa kami berikan. Pak Raden, berkaitan tentang serapan anggaran yang sepertinya masih belum maksimal, tetapi di sisi lain kita tahu bahwa tidak akan mungkin mengoptimalkan tax ratio kali ini dari pengusaha. Nah, bagaimana kemudian pemerintah menyusun strategi baru berkaitan mengenai kondisi yang di luar dugaan ini? Sesaat lagi Pak Raden kami harapkan bisa menjelaskan kepada kami lagi. Usai jeda kita lanjutkan Indonesia Business Forum. Saya langsung ke Pak Raden, kalau kemarin dari apa yang kemudian disampaikan mengingat kondisi APBN kita kan juga terbatas, tetapi dengan kondisi ini kan tentu ada harga yang harus dibayar dalam tanda petik. Pemerintah bagaimana kemudian strateginya Pak Raden untuk meminimalkan dampak? Ya begini, tadi sudah disebutkan kalau penerimaan kita memang menurun, itu fakta, dan pada saat ekonomi seperti sekarang ini, di mana ekonominya belum bergerak, tentu seperti pajak pertambahan nilai itu juga akan menurun. Demikian juga PPH juga artinya tidak seperti sebelum terjadi COVID, ya, karena mungkin juga banyak perusahaan seperti tempatnya Pak Sarman tadi mungkin juga rugi, ya. Jadi hal yang wajar kita tahu pada saat keadaan seperti ini penerimaan memang menurun. Menurut saya yang paling penting adalah kita harus terima penerimaan menurun, tapi pengeluaran dan target-target APBN yang sudah katakan dibuat tadi untuk PEN misalkan 699 triliun. Demikian juga ada transfer ke daerah, ada bantuan langsung tunai ke pedesaan, ya. Ini semua harus dibelanjakan dengan efektif. Jangan sampai nanti belanja ini kurang dari 90% dibelanjakan. Yang kadangkala pada saat keadaan seperti ini banyak sekali yang tidak terbelanjakan. Jadi kalau kita tidak membelanjakan ini dengan baik, tentu ekonomi kita juga tidak akan bergerak. Belanja-belanja sosial seperti yang kita tahu melalui dana di pemulihan ekonomi nasional pada umumnya sudah disalurkan dengan baik. Jadi tingkat penyalurannya itu benar-benar sesuai dengan rencana di target di APBN. Ya. Namun ada belanja-belanja lain yang mungkin harus ditingkatkan lagi. Demikian juga belanja KL juga seperti itu. Dan tentu harapan kita adalah tidak asal dibelanjakan, ya, tetapi dibelanjakan secara efektif.
Iya. Sekarang sudah dimungkinkan juga kita melakukan realokasi. Jadi kalau di tempat ini kelihatannya dalam keadaan sekarang ini tidak memungkinkan untuk dilakukan karena COVID-19 ini, Iya. kita bisa realokasi ke tempat lain yang lebih efektif. Di mana kita arahkan pada dasarnya adalah untuk penciptaan lapangan kerja. Heeh. Jadi ada upaya-upaya strategi Bang Faisal yang sebenarnya terus diusahakan oleh pemerintah agar serapan ini maksimal dan sangat efektif. Tetapi tadi Bang Faisal di awal sempat katakan jangan kemudian malah pindah kerja ke Bali di awal segmen tadi. Nah, kalau Bang Faisal melihat dengan strategi-strategi yang sudah diusahakan, evaluasi yang bisa Bang Faisal berikan bagaimana? Saya harus akui yang Pak Raden sampaikan itu benar adanya. Jadi di awal-awal untuk bantuan sosial itu banyak yang salah sasaran ya. Tapi data terakhir menunjukkan ada perbaikan yang sangat signifikan. Nah, jadi bagus. Kemudian yang kedua, yang saya khawatir ini daerah ya. Daerah kan sumber pendapatannya, ini kalau saya bandingkan ya, nasional pendapatan pemerintah pusat itu kira-kira 2.000 triliun. Pendapatan seluruh provinsi kira-kira 200-an triliun. Pendapatan seluruh kabupaten kota itu 100 sekian triliun. Ya. Jadi ininya di pusat. Ya. Nah tapi kalau kita lihat, belanja pemerintah pusat naik terus walaupun pandemi, tapi belanja daerahnya flat. Nah, jadi daerah ini makin kesulitan untuk mengurus dirinya sendiri karena konsentrasi keuangan kita terus di pusat, sehingga Gubernur Yogyakarta juga menyampaikan gitu, saya nggak berani lockdown karena nggak mampu untuk membiayai masyarakatnya yang tidak bekerja gitu ya. Jadi ini yang terpenting, bagaimana menjaga agar fungsi daerah itu betul-betul bisa kita jaga supaya bisa sepenuhnya melaksanakan tugas-tugas hariannya. Iya, Nah, tapi ada yang iya, silakan Bang Faisal. Ya, silakan. Nggak dilanjutkan tidak apa-apa. Kemudian ada yang menarik, saya kemarin ada diskusi dengan Seskoat ya. Itu TNI dan Polri itu khususnya TNI yang cerita kemarin itu efektif sekali perannya ya untuk membantu Pemda ini, karena Pemda nggak punya apa-apa nih. Jadi yang paling siap kan menghadapi bencana ini TNI ya, karena mereka dalam keadaan siap perang terus. Nah barangkali channeling ini yang bisa memperlancar begitu, ketimbang cara-cara konvensional gitu. Kemudian tolong deh gitu. Ini kan pandemi, janganlah ini istilahnya jalan hanya ada satu lajur. Nah kalau satu lajur itu nggak bisa berdampingan, truk sama dan ambulans itu nggak bisa berdampingan. Ambulans harus di depan. Jadi tidak boleh siapapun ya menghalalkan atau minta pengecualian pekerja asing masuk demi proyek strategis nasional di era pandemi. Tidak boleh. Ya. Pakai kartu izin, kartu tinggal sementara segala macam, tidak boleh. Ini kan Anda bisa lihat dari China datang, dari India datang, padahal sumber dengan segala alasan tidak boleh gitu. Kecuali untuk diplomatik atau macam-macam gitu ya. Jadi tolong janganlah pakai istilah gas rem lagi. Ya, jangan pakai istilah gas rem lagi. Ambulans harus di depan, truk kendaraan pribadi di belakang. Mudah-mudahan itu jauh lebih cepat kita pulih dengan begitu. Kalau sekarang di sinilah
kami tidak berhasil gitu meyakinkan pemerintah, walaupun sekarang di lockdown ongkosnya mahal, tapi lebih mahal lagi dengan cara-cara yang tidak jelas seperti sekarang ini. Gitu. Berarti PPKM itu masih belum cukup efektif sebenarnya ya, Bang Faisal. Lebih baik menutup pintu-pintu masuk dari berbagai negara yang kita tahu di sana masih terdapat virus yang sebenarnya waktu itu belum masuk ke sini begitu. PPKM kalau kondisinya seperti Australia bisa. Australia kan dia tidak tergesa-gesa vaksinasi ya, karena rakyatnya disiplin, jumlah kasusnya sedikit sekali. Jadi kalau ada di satu kecamatan misalnya ada 2 kasus langsung lockdown. Nah kalau di Indonesia kasusnya udah membahanat ya harus lockdown kan, tidak bisa lagi PPKM gitu. Udah nyebar bagaimana PPKM gitu. Jadi ada PPKM dipertebal lah. Intinya pemerintah itu memandang kalau lockdown ongkosnya lebih mahal. Padahal insya Allah ongkosnya lebih murah. Daripada kita membiarkan kondisi seperti sekarang. Sekali lagi semua berdasarkan ilmu, berdasarkan data yang akurat. Itu akan keluar solusinya. Semuanya harus berdasarkan data karena selama ini memang kita darurat data. Nah, bagaimana kemudian catatan dari pengusaha termasuk juga dari Komisi 11 sesaat lagi tetaplah bersama kami. Mas Arman sudah tidak sabar untuk bisa menyampaikan unek-uneknya. Silakan Mas Arman. Ya, jadi bahwa 2 minggu ke depan dengan diberlakukannya PPM Mikro ini. Kalau hanya 2 minggu bisa turun ya Bang? Justru itu, kalau hanya 2 minggu. Ya kan, tapi bagaimana kalau ini berkepanjangan. Nah tentu memang terus terang bahwa pemerintah harus hadir. Harus hadir bagaimana membuat pengusaha ini mampu bertahan. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang pertama bisa saja melakukan PHK. Yang kedua bisa saja melakukan karyawan dirumahkan. Bahkan mungkin UMKM kita makin banyak yang kolaps. Nah ini harus diantisipasi. Pertama dengan apa? Harapan kami dari pengusaha adalah berbagai insentif. Apakah itu keringanan pajak, PPN dan segala macam. Yang kedua adalah relaksasi misalnya. Itu harus diperpanjang. Bukan sampai dengan akhir tahun ini, bila perlu sampai akhir tahun depan. Sampai dikatakan COVID ini berakhir. Karena apa? Kita lihat dengan kondisi saat ini tertekan. Mungkin banyak UKM kita atau kelas menengah kita ya, yang tidak mampu lagi nantinya membayar pengembalian pinjaman pokoknya, bunganya. Kadang-kadang antara biaya operasional dengan profit yang didapatkan itu tidak seimbang lagi. Itu fakta gitu yang harus kita terima. Nah makanya ya karena di sini juga hadir Mbak Putri sebagai DPR, kami juga berharap bahwa bagaimana berbagai kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah juga bisa dikontrol oleh DPR. Karena kemarin kan sempat kita sedikit resah juga. PPN akan dinaikkan, sampai dengan sembako juga mau dipajakin. Bagi kita ini kan sangat-sangat membuat psikologi kita sangat terganggu gitu loh. Tadi kan udah disampaikan bahwa pada kondisi seperti ini pemerintah harus mampu memberikan suatu kebijakan yang membuat pengusaha itu tenang. Ya kan, yang membuat pengusaha itu betul-betul fokus mempertahankan bagaimana supaya mampu melewati badai ini. Itu. Tapi kalau nggak ada anggarannya insentifnya gimana dong? Nah makanya kan tadi kita sampaikan bahwa mungkin masih ada peluang-peluang pemerintah menggali potensi-potensi pajak yang lain. Katakanlah misalnya pajak online misalnya itu masih saya rasa itu masih efektif. Katakanlah mungkin plastik misalnya atau cukai plastik. Bila perlu mungkin cukai rokoknya dinaikin lagi misalnya. Nah ini kan daripada harus membebani rakyat kecil. Sembako itu kan rakyat kecil, menyentuh rakyat kecil itu apa implikasinya sangat luas loh. Itu kepada ekonomi kita. Jadi itu mungkin harapan kita kepada DPR. Kemudian yang terakhir juga harapan kita adalah bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi kita itu bisa ditopang dari sisi investasi.
Ya kan tahun 2021 ini Oke. kan target investasi kita Iya. kan 900 triliun. Nah kita harapkan itu bisa tercapai untuk menambah devisa kita, syukur-syukur mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Oke. Undang-undang Cipta Kerja sudah ada, Kementerian Investasi juga sudah ada. Tinggal bagaimana mendorong agar sinergitas dan katakanlah kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah itu bisa optimal sehingga kita harapkan bahwa daya tarik investasi masuk ke Indonesia itu semakin mumpuni. Ya, sebelum ke Mbak Putri, Bang Faisal, apa kemudian insentif ini kan diharapkan masih terus jalan ya, padahal anggarannya terbatas. Mau dicari dari perluasan, diversifikasi objek pajak itu sendiri. Nah, kalau dengan kondisi yang masih seperti saat ini dan bahkan kalau kasusnya makin naik pasti akan lebih buruk lagi. Nah, kalau Bang Faisal melihat kondisi ini, apakah itu masih memungkinkan? Saya rasa prioritasnya utang dulu lah. Oke. Ya, utang, tapi utangnya ke lembaga multilateral. Jadi kemarin ini kan Bank Dunia kasih pinjaman 500 juta ya, 500 juta dolar untuk penanganan COVID. Jadi utang hanya untuk penanganan COVID. Bisa juga saya rasa lainnya masih terbuka untuk dari ADB, Manila, kemudian Islamic Development Bank, itu dulu lah. Kalau di pasar ini saya agak khawatir juga ya, karena ya pasar gitu bisa dijual setiap saat akan menambah instabilitas makroekonomi. Nggak apa-apa dicaci maki oleh pengamat gitu, nggak berkedaulatan segala macam, tapi itu cara paling pragmatis menurut saya. Pajak juga kan bagaimana disiapkan sekarang kalau untuk pajak itu reformasi perpajakannya, meningkatkan tax base, kemudian penataan administrasi perpajakan sehingga nanti waktu keadaan normal baru diterapkan semua. Itu pilihannya tidak banyak kok. Kalau kita meningkatkan pajak, aduh repot dalam situasi seperti sekarang. Baik, kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sebelum ke Pak Raden, saya ke Kak Putri dulu, silakan. Ya, sebenarnya kalau harapan kita dari segala kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dari Maret yang lalu itu evaluasi harus selalu dilakukan gitu. Karena kita kan di Komisi 11 juga secara intensif rapat dengan mitra-mitra kita. Dan kemarin setuju banget tadi sama Pak Faisal, pemerintah daerah juga harus lebih giat lagi menjalankan tugasnya. Karena BPKP salah satu mitra kita di Komisi 11, mereka kemarin menyampaikan bahwa hanya 30-40% belanja daerah itu yang sifatnya produktif. Jadi selebihnya tuh masih sifatnya belanja birokrasi dan lain-lainnya gitu. Itu kan tentu sangat mengkhawatirkan kalau dilihat dari urgensi penanganan pandemi sekarang. Terus yang kedua, kita juga kemarin rapat dengan bank-bank BUMN dan di situ kita menyampaikan bahwa dengan likuiditas yang sangat banyak mereka pegang sekarang ini, semestinya mereka bisa mencapai target yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Kan Presiden Jokowi ingin bahwa rasio untuk distribusi kredit UMKM kita bisa naik ke 30 gitu. Sementara sekarang masih di level 18-20%. Ini kan bisa membantu Pak Sarman dan teman-temannya juga untuk meningkatkan aktivitas ekonomi lagi. Dan sebenarnya yang paling penting sekarang harus kita lakukan adalah bagaimana kita sebagai warga negara itu mendisiplinkan diri untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Karena ketika PPKM ataupun PSBB yang diberlakukan tidak ada kesadaran dari kita juga tidak akan berhasil gitu. Karena kan semuanya fokusnya adalah pembatasan aktivitas gitu. Jadi harapannya kita semua nanti bisa lebih disiplin lagi dalam menjalani protokol dari pemerintah. Baik, Pak Raden silakan terakhir dari Anda, Pak Raden. Ya, pertama strategi yang dilakukan pemerintah tetap akan melakukan pengetatan ya dalam beberapa minggu ke depan ini. Kemudian yang kedua adalah kita juga akan melakukan vaksinasi secara massal. Bahkan di bulan Juli kita targetkan kita akan bisa 1 juta vaksin per hari yang disuntikan dan bahkan kita harapkan di bulan September nanti kita harus bisa lebih dari 1 juta per hari supaya kita bisa mendapatkan herd immunity atau imunitas masyarakat itu komunitas itu di akhir tahun.
baru yang ketiga adalah kita terus melakukan optimalisasi realisasi belanja pemerintah. Kembali kita memberikan empati kepada para petugas kesehatan, juga petugas di lapangan, baik itu Polri maupun TNI, ya. Kita harus bertanggung jawab semua ini, seperti yang kami katakan. Ini tanggung jawab kita semua, menjaga diri kita sendiri, itu sama juga menjaga diri orang lain. Sama seperti orang katakan, mencintai dirimu sendiri juga sama juga mencintai teman-temanmu dan juga saudara-saudaramu yang lain. Mungkin itu, jadi ini adalah tanggung jawab bersama, mari kita kompak, tidak saling menyalahkan, ya, kita belajar dari pengalaman yang lalu untuk ke depan lebih baik lagi. Karena tidak ada satupun dari kita yang hidup 100 tahun yang lalu pada saat terjadi pandemi yang besar di flu Spanyol itu. Sekarang berbeda. Itulah sebabnya kita harus bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi untuk bisa melewati masa ini. Bang Faisal, silakan terakhir dari Anda, closing statement. Ya, saya berharap Presiden tuh bilang gini deh, jangan khawatir, pemerintah akan mencoba membiayai COVID ini semua. Akhirnya kita sadar untuk menunjukkan komitmen pemerintah terhadap nyawa manusia yang tidak bisa dinilai harganya, maka secara resmi saya mengatakan memutuskan untuk menunda pembangunan ibu kota. Gitu, baik, terima kasih. Kedua, ada yang kedua, saya tidak akan menandatangani Perpres pengadaan senjata 1,8 triliun. Puasa. Baik. Bisa kan? Ya. Masa sih nggak bisa gitu? Baik. Kemudian saya melarang pegawai negeri dan BUMN untuk bekerja di tempat lain karena itu berpotensi untuk menyebarkan virus. Uangnya akan saya alokasikan langsung ke daerah-daerah yang kena virus. Baik. Inspiratif dikit deh gitu. Baik. Untuk menunjukkan komitmen. Saya tarik statement saya gas rem. Baik. Udah deh. Dan tutup border dari pekerja asing begitu ya, Bang? Ya, tenaga asing tidak boleh. Baik. Apapun alasannya. Baik, terima kasih. Ini 3.000-an sehari. Aduh, 1 bulan ya. Baik, terima kasih Bang Faisal. Mudah-mudahan Pak Presiden mendengarkan. Terima kasih juga Pak Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bang Sarman Simanjorang, Ketua Umum HIPI Jakarta, dan juga anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Putri Aneta Komarudin. Mudah-mudahan saja pemerintah ini konsisten dan tentunya lebih tegas dalam setiap kebijakan yang diambilnya supaya kita bisa melewati meledaknya COVID-19 ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri sampai sini, selamat malam, sampai jumpa.